berbahagia, kita tiba pada acara utama dan puncak dari rangkaian acara Sembelih 8 hari ini, yaitu Tausiah Hikmah Idul Kurban. Untuk menyampaikan hikmah dan pencerahan kepada kita semua dan sekaligus membacakan doa, kami mempersilahkan kepada Ustadz Icung Rifai MC untuk berkenan menyampaikan tausiahnya. Pada Ustadz Icung Rifai MC, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Ya, saya Ustadz Ricuk. Disingkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sepi-sepi begini harus semangat nih karena banyak makanan. Saya senang sekali Bapak tadi mengambil setengah materi ceramah saya. Jadi durasi saya dipotong aja Pak ya. Jadi Bapak sambutan sekaligus ceramah. Ini namanya Bapak Ustadz Nicuk gitu. Alhamdulillah. Jadi saya siapkan durasi tadi 40 menit, diambil 50%, berarti sisa 10 menit. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini, bapak-bapak yang duduk di depan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di belakang jangan mau dikalah kemuliaannya. Tadi Bapak Ketua ada sedikit memaksa yang kaya dan tidak sempat kurban hari ini, semoga bisa. Tapi sambil gini ya, semoga bisa. Selain ditulis sama makan-makan, kasarnya juga pembawaannya juga semoga bisa. Nah, agak memaksa. Kurban itu sunnah makan Pak, bukan wajib begitu. Semoga bisa Pak, tidak Pak. Tidak, sunnah makan. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ketika kita punya kekayaan berlebih dihukumi wajib. Imam Abu Hanifah. Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yakni jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad, kalau sudah ada yang melakukan maka gugurlah kewajiban yang lain. Tetapi sebelum masuk penjelasan yang panjang ini, saya mau bertanya dulu, yang mana lebih afdal, kurban sapi atau kurban kambing? Saya kalau ceramah suka bagi-bagi hadiah Pak. Bukan bagi-bagi kambing, bagi-bagi hadiah. Terlalu cepat memotong. Wajib kurban, wajib Pak. Yang mana lebih utama? Apakah orang kurban sapi atau kurban kambing? Ayo, siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah. Bapak, wajib dikurban Bapak? Tidak, binatang Pak, bukan Bapak mau dikurban. Wajib kurban, dianjurkan ya. Mana afdal? Kurban sapi atau kurban kambing? Kambing. Dalilnya mana? Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Ayo sama-sama silakan. Yang bisa angkat tangan dan bisa jawab benar, insya Allah dapat makanan. Ayo, siapa lagi? Bapak siapa namanya Bapak? Bapak Sutrisno. Bapak orang Jawa Bapak? Pantas memaksa. Sutrisno ada orang Pak? Saya kira Jawa. Oh, sama saya Pak. Nama saya itu aslinya Icuk Sugiarto. Demi Allah Pak, lihat KTP saya, ada kakak, ayo ke rumahnya. Nama saya itu Icuk Sugiarto Rifai, ada Sugiartonya. Cuma waktu itu saya mau ceramah takziah, ada bapak-bapak tuduh saya makan orang Jawa. Bapak Jawa ya? Saya bilang, kok bisa? Saya gitu Pak, kok bisa? Kenapa saya bisa jawab Pak? Nah itu Sugiarto ada O-nya. Aku bilang, ada apa dengan ada O-nya? Dia bilang, kalau ada O-nya berarti ciri khas Jawa. Ini Sutrisno. Maka sertakan. Ya Pak, jadi nama saya aslinya itu Icuk Sugiarto Rifai. Kebetulan bapak saya itu, saya kan lahir tanggal 6 Agustus 1998. Waktu itu masih besar namanya, apa namanya? Nah, mancing. Bulu tangkis, Icuk Sugiarto. Nah, bapak saya fans itu. Makanya nama saya Icuk Sugiarto Rifai itu nama bapak saya. Ayo pulang. Gitu.
Tadi dalilnya dikatakan bahwasanya yang afdal adalah kambing. Karena Nabi SAW mencontohkan. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Silakan. Tidak usah takut-takut. Keluarga beda. Mana? Keluarga. Baru takut kita. Ayo. Mana? Keluarga semua ini. Kita semua keluarga. Ayo. Apa lagi? Selain kambing? Hah? Apa? Domba. Ada lagi? Siapa? Bapak? Masa saya? Nggak apa-apa. Tidak masih saya. Kalau masih ada hari kasih, tetap hati-hati Pak. Jangan lupa. Ayo. Di dalam syariah, kebetulan saya Pak kuliah di Mesir 7 tahun, ambil jurusan syariah Islamiyah, hukum Islam saya ambil. Timbul pertanyaan, yang mana lebih utama? Apakah kita mengorbankan sapi atau mengorbankan kambing? Ternyata ketika kita tarik mundur, Sayyidina Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali untuk dikurbankan dia punya anak, ketika itu parang, pedang atau sejenisnya dihunuskan ke leher Sayyidina Ismail alaihissalam, adalah Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan seekor kambing atau seekor biri-biri atau seekor kibas atau sejenisnya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya agama menganjurkan kambing, tapi bukan berarti sapi itu tidak anjur. Sama, tidak ada masalah di sini. Tapi kalau timbul pertanyaan, saya kurban sapi berarti pahala saya lebih besar. Kan kita nanti berkurban dinaiki hewan kurban, tak nengok itu sapi 7 orang. Tidak, kamu sapi sendiri juga. Siapa bilang gitu? Kalau kita kurban sapi kita naiki hewan kurban, tak itu 7 orang. Jadi begini Pak. Kenapa kambing? Sayyidina Ismail alaihissalam digantikan dengan kambing. Dari mana kambing ini? Nah, ini pertanyaan kedua. Saya mau kasih Bapak dulu hadiah. Sebentar Pak. Tunggu dulu. Mau sabuk kanan saya? Sabuk kiri saya atau sabuknya Bapak? Atau yang ada di tas hitam saya? Dari mana Pak? Ini kutanya, bukan kita ini kan. Tas, yakin Pak? Deal? Oke, Bapak Sutrisno pilih tas. Tapi. Bismillah. Pertanyaan terakhir, Rasulullah di depan atau di belakang? Uang merah atau uang biru? Uang merah, ini Pak saya tanya. Uang merah atau uang biru? Uang merah. Oke, uang merah, masya Allah. Kamu berpikir dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Uang merah. Bapak Sutrisno pilih uang merah dari tas saya. 5, 4, 3, 2, 1. Uang merah dari sini. Tidak usah dipakai sombong itu. Pak, itu uang tidak laku di sini Pak ya. Itu laku di Mesir itu. Jadi kalau mau belanjakan itu uang, beli tiket 15 juta dikasih. Baru ke Mesir belanja itu uang kan? Iya, ke 10.000 gitu. Ayo, kenapa Sayyidina Ismail alaihissalam digantikan dengan kambing? Dari mana asal kambing itu? Ada yang mengatakan dari surga. Oh ya, dari mana kambing itu? Kenapa bisa ada di surga? Kita mundur sampai dengan zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa alaihissalatu wassalam. Setiap melahirkan, jadi setelah dilemparkan daripada surga menuju bumi, menikah. Sudah dinikahkan sama Allah di akhirat, dilemparkan ke bumi. Ketika dinikahkan, setelah itu dicampakkan ke dalam dunia. Ini Sayyidina Adam dengan Sayyidina Hawa, Siti Hawa, setiap melahirkan anaknya kembar. Tapi kembarnya tidak sama jenis kelamin. Anak pertama itu adalah Kabil dengan perempuan, saudari perempuannya. Kemudian anak kedua Habil dengan saudari perempuannya. Begitu cara melahirkan Sayyidina Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Singkat cerita, ingin terjadi pernikahan kedua adalah Kabil ingin dinikahkan dengan saudarinya Habil. Karena Kabil tua, lahirlah dia dengan perempuan saudarinya, kemudian Habil anak kedua dengan saudarinya, dikawin silang. Jadi Kabil dengan adik perempuannya, Habil dengan kakak perempuannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama memang mengajarkan tidak ada manusia lain, tidak ada Pak Sutrisno, tidak ada di situ zaman. Mungkin kalau ada Pak Sutrisno dia mungkin dengan saudari perempuan Kabil. Saya. Kabil ini tidak mau menikah dengan saudarinya Habil karena
menurut riwayat, saudarinya Habil ini tidak terlalu cantik. Sedangkan Habil yang harus dinikahkan dengan saudarinya Kabil ini punya saudari cantik sekali. Kabil hanya mau menikahi saudarinya sendiri. Tapi syariat mengatakan tidak boleh. Singkat cerita, terjadilah perseteruan. Sama Nabi Adam alaihissalam dapat wahyu. Siapa yang bisa nikahi saudarinya si Kabil? Turun perintah. Yang pertama, perintah itu siapa yang mampu memberikan seserahan yang paling istimewa. Kira-kira begitu gambarannya. Sama Kabil, dia kebetulan pengusaha kambing juga. Dia cari kambing karena dia bilang mau diserahkan saja. Dia cari yang paling tidak bagus, kurus, sakit-sakitan, ukuran tidak bagus dan lain sebagainya. Sama Habil dipilih peliharanya yang paling bagus, bulunya bagus, kesehatan, susu dan lain sebagainya bagus, diserahkan. Punya Habil, punya Kabil. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilihlah peliharanya si Habil untuk dijadikan seserahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ini binatang, ini mungkin tidak masuk akal di zaman tak, tapi itu terjadi dulu orang tua tak. Nanti naik dia punya kambing si Habil ini dan berhasil menikah dengan saudarinya Kabil. Itu kambing disimpan ribuan tahun lalu untuk menggantikan posisi Sayyidina Ismail alaihissalam. Jadi sejarah kenapa kambing itu ada untuk menggantikan lehernya Sayyidina Ismail alaihissalam diambil daripada seserahannya Sayyidina Habil alaihissalatu wassalam. Kita bisa menarik kesimpulan. Ketika kita melakukan suatu pengorbanan, bukan berarti kita berkorban itu bahasan daripada korban. Kata guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah, korban itu adalah bahasa cinta. Dan cinta itu bukan hanya sebatas ucapan, tapi bentuk dengan perlakuan. Korban itu Bapak Ibu sekalian mengandung dua hal. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, dan hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, mengaku cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sorry man. Sorry. Abang ke pastor ini. Maaf. Adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam kita cintai, Allah kita cintai, Nabi Muhammad kita cintai. Sebagai seorang pecinta, hendaklah kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang kita cintai. Itulah yang terjadi namanya pengorbanan. Bukan berarti orang yang berkorban satu lebih mulia dibandingkan kambing, atau kambing karena dia mengikuti sunnah kemudian sapi itu tidak mengikuti sunnah. Tidak. Terlepas dari itu semua, pengorbanan adalah tentang pemberian. Pemberian adalah berhubungan dengan hablum minan nas. Yang dikorbankan sebenarnya bukan hanya hewan bentuknya, tapi bagaimana sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Kikir kita, bakhil kita, ghibah kita, namimah kita, sombong kita, ini semua ketika kemarin kita beridul kurban, disembelih kita punya hewan kurban, maka seketika keluar juga sifat kebinatangan tak. Sombong tak nanti menjadi hilang, menjadi tawadhu. Kikir tak keluar menjadi dermawan. Suka tak cerita-cerita kejelekan menjadi suka cerita-cerita kebaikan. Inilah nilai-nilai yang bisa kita petik daripada idul kurban itu. Hablum minallahnya dapat karena keikhlasan, hablum minannasnya dapat karena kita berbagi cinta dan kasih. Ada hadis Nabi SAW. Saya suka sampaikan ini Bapak Ibu di berbagai macam tempat. Hadis ini kami terima daripada guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah punya guru namanya Syekh ulama besar hadis, kemudian diterima sampai Nabi SAW. Apa hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard wa yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang gemar menebarkan kasih sayang akan dicintai oleh Allah yang Maha Sayang. Oleh sebab itu, agen-agen yang menebarkan kasih sayang di muka bumi ini akan dicintai oleh Allah dan seluruh penduduk langit. Kalau kita gemar menebar kasih sayang seperti yang dikatakan Bapak tadi, tanpa harus melihat agamanya, bentuk rambutnya, warna kulitnya, bentuk badannya, wajahnya dan lain sebagainya, kita hanya semata-mata memberikan sesuatu itu karena bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk daripada bagian agen-agen penebar kasih sayang. Tidak ada balasan mereka yang gemar menebarkan kasih sayang di muka bumi kecuali dicintai oleh seluruh penduduk langit. Cinta hanya akan dibalas dengan cinta, tetapi cinta tidak mengenal dengan batasan. Kita ini Bapak Ibu sekalian, seperti ada dibahas tadi sedikit tentang sedekah. Itu kurban ada harinya. Jadi 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13 tasyriknya. Kalau misalkan ada bagi di bulan Ramadan, itulah yang dikatakan dengan zakat fitrah. Kemudian ada infak, kemudian ada sedekah. Tapi semua ini berhubungan dengan manusia. Kuncinya adalah keikhlasan. Tapi ada orang bilang, saya tidak ikhlas kan, jadi tidak usah mak saya mak kurban, tidak usah mak saya mak bagi. Ternyata dalam agama bahasa Al-Quran, ikhlas ini ada dua.
si pelakunya disebut mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ada juga namanya mukhlas. Kalau ikhlas itu hatinya, kalau mukhlas itu adalah kebermanfaatannya. Sampai-sampai Gus Baha bilang dalam menafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan begini, kalaupun kita tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, berbagi, sedekah, bantu orang, tidak ikhlas, tidak ada masalah. Yang penting kita mukhlas, bermanfaat untuk orang sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah mereka yang bermanfaat daripada manusia-manusia yang lain. Jadi sekalipun kita tidak ikhlas, setidaknya kita melakukan kebermanfaatan. Kata Syekh Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani, beliau mengatakan ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau misalkan ada orang niat awalnya karena Allah, tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba berubah karena manusia, karena mungkin sosial media, mungkin ada orang pergi berhaji, tujuan awalnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah lihat di FYP orang, dia pergi di Jamal Khandaq, pergi, baru pergi orang labbaik Allah, dia angkat HP dan labbaik Allah. Pada akhirnya berubah dia punya niat. Apakah amalannya itu tertolak? Kata Syekh Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani, kalau niat awalnya dia ikhlas, kemudian di tengah-tengah berubah karena manusia, itu tidak akan merubah niat yang awal tadi. Kadang-kala setan itu mampu membisikkan kita dalam hati kita, jom aku sembahyang di masjid, nanti nalihat ke orang, jom aku berkurban, nanti. Ada tips bagaimana caranya ikhlas. Kata guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah, kalau kita ingin ikhlas berbuat apapun itu, mau berhubungan dengan harta, mau berhubungan dengan kesehatan, misalkan waktu kita dan lain sebagainya, tips untuk menjadi ikhlas ala Maulana Syekh Ali Jum'ah, yakini segala sesuatu apa yang ada di rambut sampai ujung kaki kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak kita. Kita hanya hak memakai. Makanya beliau mengatakan semua dari Allah, kita ini jembatan perpanjangan tangan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Sedekah bukan hanya sebatas idul kurban, sedekah banyak manfaatnya, banyak bentuknya. Salah satunya adalah selain memberikan kebermanfaatan, sedekah itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya terikat dengan benda, tidak hanya terikat dengan harta, tetapi tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Bapak Sutrisno ketemu dengan tetangganya, dengan bapak-bapak yang lain, tersenyum, maka Bapak Sutrisno sudah sedekah. Dengan catatan hadapi orang datang, kalau tidak ada orang datang yang sudah senyum-senyum, rumah sakit sedekah. Jadi jangan kita bilang sedekah itu harus harta, sedekah itu harus barang mewah. Tidak, sedekah itu tersenyum, bahkan memindahkan batu dari jalan, sedekah. Saya tidak ada uang kok, tidak bisa tersenyum sakit gigi, tidak ada batu di jalan, apakah saya masih bisa bersedekah? Oh bisa. Anda masuk ke dalam rumah, ini abalan daripada Abang Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura, Kalimantan Selatan. Masuk ke rumah, ambil gula 1 sendok, ibu-ibu ambil gula 1 sendok, diniatkan sedekah untuk masyarakat semut di depan pintu tak atau di depan pagar tak, sedekah. Mustahil orang yang gemar sedekah miskin. Mustahil orang yang gemar sedekah miskin. Begini gambaran Bapak, dan saya hampir setiap hari saya lakukan. Gelas di depan tak ini ada isinya, tidak mungkin kita isi lagi karena penuh. Maka tugas tak adalah apakah diminum itu kita punya air atau dituang di tempat yang lain dengan catatan gelasnya kosong. Kalau kosong baru dikasih lagi isi. Itu dompet tidak mungkin diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau terlalu banyak isinya. Bukan berarti dia pindah dompet yang lain, bukan. Maksudnya adalah sering-sering sedekah, karena sedekah itu tidak mungkin orang miskin. Wallahi lazim, tidak mungkin orang. Seandainya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu mau miskin, beliau itu pusing karena harta itu ditanyakan dua, dari mana dan kemana. Mungkin kalau sehat, kemanakan kau sehatmu, kemudian umur, kemanakan kau umurmu. Sedangkan harta dua, dari mana dan kemana. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah salah satu manusia yang paling stres karena kekayaannya. Kenapa bisa? Semua harta yang miliki nasumbangkan untuk Nabi SAW, untuk agama, untuk syariat, untuk Allah. Tapi tidak pernah habis. Ada lagi 10 nasumbangkan masuk 100, 100 nasumbangkan masuk 1000, 1000 nasumbangkan. Tapi ini kenapa tidak pernah habis? Harta aku deh. Bagaimana caranya kita untuk menjadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Gampang sekali. Tanamkan dalam diri kita, kita ini bukan pemilik, kita hanya dititipi. Hiduplah seperti tukang parkir itu Pak, di Makassar, di sini, di luar ini. Tahu tukang parkir Pak, yang begini tangannya, dapat memang, gitu. Tukang parkir itu banyak mobilnya, tidak pernah sombong, bermacam-macam motornya, tidak pernah takabur.
pergi satu-satu mobilnya, pergi satu-satu motornya, tidak pernah sedih. Kenapa bisa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa orang yang merasa memiliki, siap-siaplah akan merasakan yang namanya kehilangan. Oleh sebab itu, ayo jadi tukang parkir. Tidak, jangan nih, banyak sekali tukang parkir. Tanamkan dalam hati kita bagaimana cara kita hidup sebagai orang yang dititipi. Kalau hari ini mungkin kita tidak bisa berkurban, tidak bisa bikin berbagi dengan daging kurban, minimal kita tidak bikin masalah sama teman-teman kita, tidak direpotkan di dalam kehidupannya, tidak dibinjangi warna. Kalau tidak bisa bikin berkurban daging, minimal kita kurbankan sifat-sifat buruk yang suka ke utang tidak menjadi utang, sering bayar utangnya, yang malas ke senyum menjadi suka senyum, yang sombong menjadi tawadhu, yang bakhil menjadi dermawan. Inilah nilai-nilai daripada Idul Kurban. Bagaimana kita kurban dijadikan syairah min syairillah, syiar di antara syiar-syiar Allah. Maka tidak harus muslim baru dikasih daging. Mau itu agama Nasrani, agama Konghucu, Hindu Tuhanna, jangan kasih ki, tidak pernah makan Tuhanna dia, karena lain itu ini sembah. Agama lain silahkan berikan. Begitulah bentuk syiarnya agama Allah. Bagaimana Islam mengajarkan berbagi. Satu. Kemudian hikmah kurban adalah bagaimana bentuk ketohidan kita. Di saat bersama banyak orang bilang, oh dia membunuh, setiap tahun membunuh ribuan ekor kambing, ribuan ekor sapi. Itu bagi mereka. Sedangkan kita, samina wa ta'na. Nabi SAW mencontohkan berkurban kambing mulai dari tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat. Menyembelih seekor kambing tidak pernah putus-putus. Inilah satu-satunya amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan, berkurban. Kita ikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan ada riwayat mengatakan Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika meninggal tahun lalu Nabi SAW, di tahun ini Idul Kurban beliau masih menyembelih hewan kurban mengatasnamakan namanya Nabi SAW. Ini dalil bahwa boleh orang berkurban atas orang meninggal. Orang berkurban atas orang meninggal dua. Kalau si mayit ini sebelum meninggal dia berwasiat, maka hukumnya wajib kalau wasiat. Tapi kalau misalkan tidak berwasiat, maka hukum yang kedua adalah mubah, boleh-boleh saja. Boleh diikutkan nama nenek tak, kakek tak, orang tua yang telah meninggal, boleh tidak diikutkan. Kalau berwasiat wajib, kalau tidak berwasiat maka mubah. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, ketika kita melalui hari raya Idul Kurban dengan hari-hari tasyriqnya, betul sekali. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Kata Nabi SAW, dulu ada terjadi para sahabat itu najemur dia punya daging, tidak mau makan. Nanti maghrib sudah dijemur baru dia makan. Maka Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan hari tasyrik, hari farah, bersenang-senang, berbahagia, makan-makan, opos begitu adalah hari makan-makan, hari bersilaturahmi. Maka tugas kita selain menjadi syiar, menyambut tali silaturahmi tanpa melihat agamanya, melihat warna kulitnya, bentuk rambutnya dan lain sebagainya. Jadikanlah Idul Kurban ini sebagai momentum kita mempererat hubungan silaturahmi. Mau panjang umur tak, silaturahmi. Mau panjang umur tak, banyak dari rezeki kita, bersedekah. Maka gabungkan antara sedekah dan silaturahmi menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak Sutris mana pegang peruna mungkin kasih kurang nih, jadi nah kok deh kita gini-gini dulu. Iya, paham ya? Paham. Kita tutup perjumpaan yang singkat ini sebelum kita berdoa sebagai kesimpulan. Idul Kurban yang paling utama bukan dilihat bagaimana sapinya, bagaimana kambingnya, tapi bagaimana ketulusan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, setelah berkurban kita hilangkan sifat-sifat kebinatangan kita. Kemudian yang paling utama, bagaimana caranya kita bermanfaat bagi orang sekitar kita. Semakin kita bermanfaat, semakin kita menebarkan cinta dan kasih di muka bumi, maka Allah akan mencintai kita sebagai agen-agen penebar kasih sayang. Mari kita tutup perjumpaan yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, kesehatan, dan seluruh apa yang dicita-citakan itu bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadi yang hadir ke sini Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadiyal hajat. Duhai Allah, hari ini kami berkumpul karena semata-mata untuk menyambung silaturahmi sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ya Allah, turunkanlah keberkahan, kenikmatan, kecintaan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami sebelum Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dibergandakan rezeki kami ya Allah, berikanlah keberkahan di dalamnya. Begitu juga umur kami, umur orang tua kami, saudara-saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah. Berikanlah cinta dan kasih-Mu kepadanya ya Allah. Kalau hari ini kami belum mampu untuk berkorban ya Allah, maka cukupkanlah kami di tahun yang akan datang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم افتح علينا فتوح العالمين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما ينسينا يا ذا الجلال والاكرام يا رزاق يا ذا الجلال والاكرام. Duhai Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau maha perkasa, Engkau maha mencukupkan. Berikanlah kami kemampuan. Bila kami hari ini belum mampu untuk berhaji, maka izinkanlah di tahun yang akan datang kami mampu berhaji ya Allah. Panggillah kami ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain qabla al-mamat. Jangan Engkau wafatkan kami Allah sebelum melaksanakan haji dan umrah di hadapan-Mu ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan dalam hati kami, tanamkanlah cinta dan kasih di hati kami ya Allah. Izinkanlah kami berada dalam ketulusan untuk menebarkan cinta-Mu kepada manusia-manusia di sekitar kami ya Allah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal hadzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin amin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Jumri Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.